43. Anak itu terlihat positif jika pekerjaannya tidak marah-marah sama sekali, cicit Sofia. Dia terlihat berbeda seperti itu, batin Ashifa yang tersenyum dengan tindakan Rafa yang menurutnya sangat manis. Ya ampun Kak Ashifa, apa harus Kak Rafa disenyumi seperti itu? Kak Ashifa ini benar-benar ya, Godaze membuat Ashifa menjadi malu. Sudah-sudah jangan digoda Ashifa. Ashifa kamu juga sebaiknya istirahat. Kamu pasti capek, ucap Sofia. Iya mah, kalau begitu Ashifa naik dulu, ucap Ashifa yang langsung pergi dan yang lainnya mengangguk. Ma apa semuanya baik-baik aja? Tanya Sania yang pasti dia tahu kenapa mamanya pergi menyusul karena Rafa yang berulah. Apa yang baik adik kamu itu sangat keterlaluan. Tetapi sudahlah mama akan terus tegas dan mengawasi Rafa, jawab Sofia dengan kesalnya. Sudahlah mama sama papa juga sebaiknya istirahat. Pasti lelah di perjalanan, sahut Ardi. Iya ayo mah, kita istirahat, ajak Sander. Sofia mengangguk dan mereka juga langsung memasuki kamar mereka untuk beristirahat. Akila masih berada di kamar Ashifa dan juga Rafa. Namun Akila sekarang tidak bermain dengan Rafa melainkan bermain dengan Ashifa yang duduk di atas karpet bulu dengan mereka berdua yang sama-sama bercanda. Sementara Rafa sendiri berada di atas tempat tidur berbaring di kepala ranjang dengan Rafa yang fokus pada laptopnya yang diletakkan di kakinya. Sesekali Rafa harus melihat Ashifa dan Akila yang punya dunianya sendiri. Rafa harus heran dengan Ashifa yang sepertinya hidupnya lempang-lempang saja yang seperti tidak punya masalah. Padahal jelas semua yang dilakukan Rafa seharusnya membuat Ashifa down dan bahkan dokter sendiri mengatakan mental Ashifa mulai terganggu karena skop dengan yang diterimanya yang berlebihan. Namun nyatanya wanita yang terang-terangan disakitinya itu tertawa bahagia layaknya manusia yang tanpa ada masalah sama sekali yang membuat Rafa benar-benar tidak bisa menduga hal itu. Rafa terus melihat Ashifa yang tertawa lepas dan bahkan tidak menyadari jika Ashifa sudah melihat ke arahnya dan Rafa langsung mengalihkannya pandangannya dengan cepat dan malah salah tingkah sendiri. Ashifa melihat hal itu hanya tersenyum tipis. Ya dia tahu Rafa sedang melihatnya dan Rafa sangat lucu. Ternyata sudah larut malam dan Ashifa bahkan sudah tertidur yang bersandar pada sofa dan Ashifa masih bermain. Ashifa begitu lelah dan memaksakan diri untuk menemani Akila. Ya Tante Ashifa sudah tidur ternyata, ucap Akila yang minat Ashifa tertidur. Ashifa melihat ke arah Rafa masih sibuk dengan pekerjaannya yang mana juga terlihat sebenarnya Rafa sangat menantuku yang sebentar-sebentar Rafa menguap. Om Rafa, tegur Akila yang berdiri di samping Rafa. Ada apa sayang? Tanya Rafa. Om sudah malam, Akila mau bobo ke kamar dulu. Dan Tante Ashifa sudah tertidur. Pasti kelelahan? Ucap Akila. Rafa melihat ke arah Ashifa dan memang tertidur sangat lelap. Ya sudah Akila sana ke kamar, Akila istirahatlah, ucap Rafa memegang kepala keponakannya itu. Tante Ashifa bagaimana? Tanya Akila. Biar om yang urus, jawab Rafa. Baik om, kalau begitu Akila ke kamar dulu dada om Rafa, ucap Akila. Rafa mengangguk dan melihat ke arah Ashifa. Namun hanya sebentar dan kembali fokus pada laptopnya yang sepertinya Rafa tidak peduli dengan Ashifa. Baru beberapa detik Rafa menghela kasar napasnya dan langsung menutup laptopnya. Cek, selalu menyusahkan, umpat Rafa yang turun dari ranjang. Mau tidak mau Rafa harus mengurus Ashifa. Tidak tega juga melihat Ashifa seperti itu. Rafa menghela napasnya ketika berjongkok di depan Ashifa. Ashifa bangunlah ini sudah malam. Pindahlah. Ucap Rafa dengan kesal yang membangunkan Ashifa. Namun Ashifa tidak terbangun sama sekali. Ashifa kau tidak mendengarku. Bangunlah Ashifa. Ucap Rafa lagi yang menahan kekesalannya. Namanya juga orang tidur. Jadi mana mungkin mendengar dan Rafa semakin kesal dan hanya bisa berdecak. Rafa pun langsung bertindak dengan mengendong tubuh kecil Ashifa ke atas ranjang ala bridal style. Kau benar-benar sangat menyusahkan Ashifa. Umpat Rafa yang begitu kesal dengan Ashifa dan langsung mengangkat Ashifa menuju ranjang mereka. Meski membenci wanita yang tidak bersalah itu, namun ternyata Rafa begitu peduli kepadanya dan membaringkan perlahan tubuh Ashifa yang sangat takut jika Ashifa akan terbangun. Rafa begitu hati-hati saat membaringkan tubuh itu.
Ketika Rafa ingin beralih namun lengan Ashifa yang mengalung di lehernya menahan Rafa dan membuat tubuh Rafa semakin dekat dengan Ashifa bahkan dengan wajah mereka yang begitu dekat sehingga Rafa bisa merasakan hembusan napas Ashifa. Kedekatan itu membuat Rafa harus menatap Ashifa yang tertidur lelap dengan pandangan mata Rafa yang mengelilingi wajah cantik itu. Bahkan Rafa sampai menelan salivanya saat melihat dengan dekat wajah Ashifa yang putih bersih dan sangat teduh. Aku hanya mengatakan kepadanya, jika aku saja bisa menyukaimu, walau kau membenciku, lalu bagaimana dengan dirimu yang tidak mungkin tidak akan menyukaiku karena aku tidak pernah membencimu, kata-kata Ashifa tempo lalu terlintas di pikiran Rafa. Dari perkataan itu, Ashifa sudah jelas mengatakan dia menyukai Rafa dan tidak akan membiarkan Rafa dan Miranda bersama. Namun apa iya juga Rafa akan kelamaan menyukainya? Tidak ada yang tahu dan padahal Ashifa sendiri bicara seperti itu hanya asal-asalan. Karena wanita sepertinya yang tidak pernah menjalin asmara dengan siapapun. Belum mengerti masalah cinta-cintaan dan meski sudah menikah. Tidak tahu apa lagi yang ada di kepalanya. Sampai saat ini dia masih tetap menatap dalam-dalam wajah wanita itu dan bahkan matanya turun pada bibir merah delima Ashifa. Rafa bahkan mendekatkan bibirnya pada Ashifa. Drat. Hampir sampai jika ponselnya tidak berdering di saat waktu yang tepat membuat Rafa membuang napasnya perlahan ke depan dan seperti menyadarkan dirinya sendiri yang merasa sudah melewati garis finish. Rafa dengan perlahan melepas tangan Ashifa dari lehernya dan berusaha untuk menetralkan dirinya. Apa yang kau pikirkan Rafa? Apa kau gila? Mana mungkin kau tertarik pada wanita seperti itu? Batin Rafa dengan napasnya yang naik turun dan memilih untuk pergi dan membawa teleponnya untuk mengangkat panggilan itu. Daripada nantinya dia akan hilaf. Mentari pagi kembali tiba. Ashifa yang berdiri di depan cermin yang selesai memasang hijabnya. Ashifa melihat Rafa dari cermin yang mana Rafa sedang memakai dasinya yang siap-siap ingin berangkat untuk kerja. Ashifa menarik napasnya dengan perlahan ke depan. Lalu membuangnya dan berbalik badan menghadap Rafa dengan tangannya yang saling bertautan dan menunduk sepertinya ada yang ingin dikatakannya dengan Rafa. Ada apa? Tanya Rafa dengan suara dinginnya. Aku. Ashifa terlihat gugup dengan kalimat yang sepotong. Aku apa? Tanya Rafa dengan menekan suaranya. Aku ingin minta izin untuk pulang tempat ayah dan ibu, jawab Ashifa dengan sekali tarikan napas. Dia segugup itu hanya meminta izin. Untuk apa pulang? Untuk selamanya? Atau untuk mengadu? Tanya Rafa dengan sinis. Ashifa mengangkat kepalanya dan sekarang saling melihat dengan Rafa. Aku tidak untuk mengadu dan lagian itu urusan rumah tangga kita, sahut Ashifa. Lalu untuk apa kau pulang? Kenapa tidak sekalian aja pulang selamanya? Sahut Rafa yang begitu galaknya. Kak Rafa, Ashifa hanya pulang karena merindukan ayah dan ibu juga Aska dan lagian kita juga baru pulang dari luar negeri dan pasti mereka ingin tahu kabar Ashifa dan semenjak menikah. Ashifa juga belum pernah bertemu dengan mereka. Jadi Ashifa hanya ingin pulang sebentar, ucap Ashifa dengan lembut yang memberikan alasannya. Kalau mau pulang sana pulang. Tidak perlu minta izin kepadaku, sahut Rafa dengan ketus. Tapi kakak ikutkan, tanya Ashifa dan Rafa langsung melihat serius ke arahnya. Apa katamu? Aku ikut. Ashifa pekerjaanku bukan mengurusimu. Jadi jangan berharap aku ikut denganmu, tegas Rafa yang menolak mentah-mentah. Kak hanya sebentar saja, nanti apa kata mereka saat Ashifa pulang tanpa kakak, ucap Ashifa. Aku tidak peduli, itu bukan urusanku, sahut Rafa menegaskan dan langsung pergi dari hadapan Ashifa dan terlihat Ashifa begitu sedih dengan penolakan Rafa. Padahal hanya sebentar saja apa susahnya sih, batin Ashifa yang menghela napasnya yang tidak bisa pergi bersama Rafa. Dia tidak mau orang tuanya khawatir dan tanda tanya kenapa dia pulang sendirian. Keluarga Sander sedang sarapan bersama dan pasti ada Ashifa dan juga Rafa. Rafa kamu nanti pulang agak cepat. Makan siang kamu di rumah Ashifa. Kamu temani istri kamu untuk ke rumah Dr. Randi. Sahut Sander membuat Rafa kaget dan sampai menahan makannya dan langsung melihat ke sebelahnya. Siapa lagi jika bukan Ashifa yang makan dengan santai? Kau mengadu pada mereka? Tanya Rafa pada Ashifa. Ashifa tidak mengadu, dia hanya minta izin pada mama untuk pulang dan kamu seharusnya menemaninya bukan malah sibuk kerja, sahut Sofia.
Rafa berdecak kesal mendengarnya dan Ashifa sebenarnya sangat gugup dan memang iya itu namanya mengadu. Dia harus melibatkan mertuanya untuk membujuk Rafa. Karena Ashifa tidak mungkin pulang sendirian dan Ashifa tidak kehilangan akal dan semangat untuk membawa Rafa menemui keluarganya. "Kau itu benar-benar," geram Rafa. "Rafa kamu ini ya, apa salahnya kamu menemani Ashifa? Lagian juga dokter pasti heran kenapa kamu tidak ikut bersamanya," sahut Sania. "Sudah kamu jangan membantah apa kata papa. Pokoknya kamu temani Ashifa pulang ke rumahnya dan sampaikan salam kami pada Dr. Randy," sahut Sander menegaskan. Rafa hanya berdecak kesal dengan papanya yang menyuruhnya menemani Ashifa ke rumah orang tuanya. Tidak ada gunanya berdebat karena pasti dia juga akan kalah. Semua orang membela Ashifa. Rafa dengan wajah ketusnya yang menyetir mobil dan Ashifa berada di sebelahnya. Ya pasti wajah Rafa akan menunjukkan kekesalannya yang mana harus mengikuti kemauan Ashifa. "Apa kau puas?" tanya Rafa menekan suaranya melihat ke arah Ashifa. "Puas dalam hal apa?" tanya Ashifa dengan tenang. "Pakai nanya lagi, kau sengaja melakukan semua ini bukan? Kau sengaja mengatakan kepada papa dan meminta papa untuk memaksaku untuk menemanimu ke rumah orang tua iya kan?" ucap Rafa dengan wajahnya yang penuh emosi yang pekerjaannya marah-marah terus. "Kak Rafa, aku hanya menjawab apa yang ditanyakan papa, sudah aku tidak berbicara dengan apa yang kakak pikirkan," ucap Ashifa dengan santai. "Alasan saja," sahut Rafa dengan kesalnya. Ashifa hanya menghela napas. Ya mau dia bicara seperti apapun dan membela dirinya seperti apapun. Tidak ada gunanya, Rafa tidak akan mendengarnya dan tidak akan percaya kepadanya. "Kak Rafa stop," ucap Ashifa tiba-tiba. "Cit." Rafa yang terkejut langsung menginjak rem mendadak dan membuat tubuh mereka maju ke depan dan hampir saja kejedot. "Apa-apaan sih?" ucap Rafa dengan kesalnya kepada Ashifa. "Maaf Kak Rafa, aku tidak bermaksud membuat kakak kaget," sahut Ashifa yang begitu gugup. "Kenapa tiba-tiba menyuruh berhenti?" tanya Rafa yang penuh dengan amarahnya. Ashifa mau beli kue sebentar dan Ashifa takut kelewatan, makanya tiba-tiba menyuruh kakak berhenti, ucap dengan wajahnya yang merasa bersalah karena dia dan Rafa hampir celaka. "Apa kau tidak bisa bilang bagus-bagus?" sahut Rafa semakin emosian. "Maaf kak," sahut Ashifa merasa bersalah. "Ya sudah sana beli," ucap Rafa dengan suaranya yang meninggi. Ashifa mengangguk dan buru-buru membuka sabuk pengamannya dan langsung keluar dari mobil yang buru-buru ke toko kue langganannya untuk membeli kue untuk keluarganya. Padahal Ashifa banyak juga membawa oleh-oleh. Tetapi tidak puas jika tidak membawa kue yang biasa dibelinya untuk orang tuanya. "Dasar menyusahkan," umpat Rafa memijat kepalanya yang bisa terkena stroke karena Ashifa. Ya dia kerjanya marah-marah terus dengan ulah Ashifa, lama-lama Rafa benar-benar akan stroke di usia muda. Bahkan sekarang Rafa masih mengatur napasnya yang masih terkejut dengan kejadian tadi. Tok 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 tok. Tiba-tiba kaca mobilnya diketuk dan siapa lagi kalau bukan Ashifa yang mengetuknya. "Cek, apa lagi maunya?" desis Rafa yang menurunkan kaca mobil. "Ada apa?" tanya Rafa dengan wajah kesalnya. "Kak Rafa maaf, Ashifa boleh tidak minta uang Kak Rafa? Soalnya Ashifa tidak bawa uang cas dan tiba-tiba kartu ATM Ashifa terblokir karena Ashifa lupa sandinya," ucap Ashifa. Rafa harus menghela napas dengan kelakuan Ashifa yang memang sangat menyusahkannya dan membuat kepala Rafa mau pecah. Namun Rafa yang malas berdebat lagi langsung mengeluarkan dompetnya dan langsung mengeluarkan kartu ATM-nya pada Ashifa. "Makanya jangan sok kaya," desis Rafa yang memberikan dengan terpaksa kartu ATM itu pada Ashifa. "Apa hubungannya dengan sok kaya?" tanya Ashifa dengan heran. "Sudah sana cepat selesaikan urusanmu sebelum aku meninggalkanmu," ucap Rafa dengan kesal dan Ashifa langsung buru-buru pergi daripada melihat Rafa mengamuk. Baru saja Rafa menghela napasnya dan Ashifa sudah kembali lagi. "Ada apa lagi?" tanya Rafa meninggikan suaranya yang benar-benar jantungan dengan Ashifa. "Pinnya Ashifa tidak tahu," ucap Ashifa dengan pelan. "Kenapa tidak bicara dari tadi?" "Minggir," usir Rafa menyuruh Ashifa bergeser dari pintu mobil dan Ashifa pun bergeser dan Rafa dengan terpaksa keluar dari mobil yang harus turun tangan lagi. "Menyusahkan," desis Rafa yang membuat Ashifa menghela napasnya harus sabar-sabar dengan Rafa.
Akhirnya Rafa dan Ashifa berada di toko kue yang juga pernah Rafa kunjungi dan bahkan kue yang diinginkan Rafa. Ashifa yang memberikannya dan sekarang Rafa melakukan pembayaran untuk atas belanjaan Ashifa yang berdiri di sebelahnya. Bersambung 44. Pelayan tokoh yang bekerja di toko kue tersebut melihat Ashifa dan Rafa dengan tatapan yang aneh yang seperti ada sesuatu yang membuat Ashifa heran dengan cara menatap pelayanan toko tersebut. "Maaf Mbak, apa ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan?" tanya Ashifa yang melihat pelayan itu tampak ingin bertanya tetapi seperti takut-takut. Oh tidak Mbak. Saya melihat Masnya seperti tidak asing dan kalau Mbak kan sudah saya kenal langganan di toko kami. Bahkan pernah sangat baik memberikan pesanan cake strawberry pada orang lain, padahal Mbak yang duluan menunggu." Ucap wanita itu yang memang mengenal Ashifa dan bahkan memori yang pernah terjadi teringat dan itu bersangkutan dengan Rafa. Mendengar hal itu membuat Rafa tampak berpikir. Yang merasa apa yang dikatakan pelayan itu seperti ada di dalam kehidupannya yang pernah terjadi sebelumnya. Mata Rafa langsung berkeliling melihat tempat tersebut. Jelas Rafa pernah berada di sana dan bahkan Rafa mengingat dia juga sempat berdebat dengan salah satu pelayan karena kue yang diinginkannya tidak ada dan tiba-tiba menjadi ada. Karena ada yang memberikannya, dan Masnya sepertinya tidak asing gitu ya bagi saya. Tapi saya tidak tahu, mungkin hanya pikiran saya saja, sahut wanita itu lagi. Ashifa hanya tersenyum yang tidak tahu harus menanggapi apa dengan kata-kata wanita itu. Begitu rupanya, hanya itu yang bisa dikatakan Ashifa. "Ayo sudah selesai," sahut Rafa dengan dingin yang selesai melakukan pembayaran. Ashifa mengangguk. "Kami permisi Mbak," ucap Ashifa pamit dengan ramah yang menyusul Rafa yang berjalan dengan cepat. "Aduh siapa ya pria itu kayak sangat tidak asing," ucap pelayan itu yang terus mengingat-ingat. Rafa dan Ashifa sudah memasuki mobil dan Ashifa meletakkan kue yang dipesannya di bangku belakang. "Makasih ya Kak sudah membantu Ashifa," ucap Ashifa yang mengucapkan terima kasih pada Rafa dengan begitu tulisnya dan jangan harap ditanggapi Rafa, dia langsung menyetir mobilnya dan Ashifa tidak masalah karena sudah biasa bagi Ashifa. Mobil Ashifa dan Rafa berhenti di lampu merah. Ashifa yang duduk di sebelah Rafa melihat ke arah jendela di sebelahnya. Namun Rafa sepertinya memikirkan sesuatu yang melihat Ashifa sebentar dan sepertinya ada yang mengganggu pikirannya. Rafa membuka laci di mobilnya dan menemukan kartu ucapan yang pernah disimpannya dengan sembarangan. Kartu ucapan dari toko kue yang barusan mereka kunjungi. Tidak tahu kenapa Rafa harus peduli karena perkataan wanita yang menjadi pelayan toko itu. Yang benar saja, Rafa membuka kartu ucapan itu dan melihat paling bawah yang dugaannya benar ada nama Ashifa di sana yang berarti wanita yang memberikan cake coklat strawberry yang mengalah padanya waktu itu adalah Ashifa. Rafa melihat ke arah Ashifa dan terbayang pada kejadian di toko itu di mana Rafa melihat Ashifa yang menyeberangi jalan dan hanya melihat punggungnya saja dan teksturnya sama dengan tubuh Ashifa yang ada di sampingnya. "Ada apakah Rafa?" tanya Ashifa dengan tiba-tiba melihat ke arah Rafa yang masih melamun dan pertanyaan Ashifa membuat Rafa terkejut dan buru-buru menutup laci tersebut dan membuang napasnya ke depan. "Kak Rafa," tegur Ashifa yang melihat Rafa seperti orang linglung. "Apa lagi sih?" sahut Rafa kesal. "Lampunya sudah hijau," sahut Ashifa yang hanya ingin memberitahu hal itu. Rafa langsung melihat ke arah lampu yang memang sudah berganti, dia tidak menyadari hal itu karena asyik melamun saja. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" ucap Rafa dengan kesal yang langsung menyetir. "Bukannya aku sudah mengatakannya dan Kak Rafa malah melamun dan langsung marah," sahut Ashifa geleng-geleng. "Jangan diperpanjang," ucap Rafa kesal. Ashifa mengangkat kedua bahunya. Apa mungkin itu dia wanita itu? Batin Rafa yang kepikiran masalah kue dan kartu ucapan itu. Tidak lama akhirnya Ashifa dan Rafa sampai di rumah orang tuanya dan mereka sudah tahu kedatangan Ashifa dan benar-benar ditunggu di depan rumah. Ashifa tersenyum yang buru-buru keluar dari mobil dan berlari menghampiri ibunya yang dirindukannya itu dan Rafa harus membawa oleh-oleh yang sudah disiapkan Ashifa untuk keluarganya. "Assalamualaikum ayah, ibu," ucap Ashifa yang memeluk erat ibunya. "Waalaikumsalam," sahut Rania dan Randy juga langsung memeluk Rafa menantunya itu. "Ashifa merindukan ibu," ucap Ashifa yang tidak mau melepas pelukan dari ibunya. "Ibu juga Ashifa,"
sahut Rania dengan punggung Ashifa dan mereka saling melepas pelukannya. Kenapa menangis Ashifa? Tanya Rania yang panik melihat air mata Ashifa keluar dan Rafa juga langsung menoleh ke arah Ashifa. Apa terjadi sesuatu sayang? Tanya Rania. Ashifa menggelengkan kepalanya dengan tersenyum. Padahal banyak yang terjadi. Tetapi mana mungkin dia menceritakannya dan Rafa di sampingnya hanya terus melihat Ashifa. Tidak tahu apakah Rafa ada sedikit penyesalan atau tidak sama sekali dengan Ashifa yang harus menahan lukanya sendiri. Ashifa hanya merindukan ibu dan ayah, sahut Ashifa yang harus berbohong. Ashifa, kamu ini bukan sekali ini tidak di rumah. Biasanya juga sering tinggal di luar negeri dan tidak pernah pulang menangis, sahut Randy yang memang melihat perbedaan pada putrinya itu dan juga membuatnya khawatir. Tapi ini rindunya rindu berat, sahut Ashifa tersenyum yang harus berbohong. Ya sudah, sekarang kita masuk, ayo. Ajak Rania. Ashifa mengangguk-angguk. Ayo nak Rafa, sahut Randy. Iya dokter, sahut Rafa dengan mengangguk yang sedikit canggung dengan keluarga dari istrinya itu. Karena setelah menikah ini pertama kali Rafa ke rumah itu. Ashifa dan keluarganya itu terlihat makan siang bersama yang masakannya sudah disiapkan oleh Rania sebelumnya. Ashifa dan Rafa duduk bersebelahan, Rania dan Randy duduk bersebelahan dan saling berhadapan dengan Ashifa dan Rafa. Kita makan siang bersama, semua masakan ini khusus untuk Ashifa dan Rafa, ucap Rania. Ibu yang masak semua ini? Tanya Ashifa. Iya dong sayang, ibu yang masak dan semoga Rafa menyukainya, sahut Rania tersenyum pada Rafa. Terima kasih tante, sahut Rafa. Ya, dia tidak memanggil Rania ataupun Randy dengan sebutan apa yang dipanggil Ashifa. Rania maupun Randy tidak mempermasalahkan itu, karena mungkin Rafa belum terbiasa. Ya sudah, sekarang kita makan, ayo. Ajak Randy. Ashifa mengangguk dan juga melayani suaminya dengan menuangkan nasi ke piring Rafa. Rafa tidak menolak, ya dia harus jaga sikap di depan orang tua Ashifa. Kakak mau ayam kecap atau ayam bakar? Tanya Ashifa. Terserah, sahut Rafa dengan dingin. Ashifa mengangguk dan memberikan ayam bakar saja. Dia juga belum terlalu tahu apa-apa saja yang disukai Rafa. Rafa, apa Bu Sofia keadaannya baik-baik saja? Apa kolesterolnya sering kambuh lagi? Tanya Randy di sela-sela makannya. Tidak dokter, Mama baik-baik saja dan selalu menjaga makannya. Jadi tidak pernah kambuh, jawab Rafa. Alhamdulillah kalau begitu, semoga mama kamu bisa sehat selalu ya, sahut Randy. Rafa hanya mengangguk saja dengan melanjutkan makannya. Aska belum pulang ibu, yang Ashifa yang tidak melihat adik bungsunya itu. Belum Ashifa, mungkin sebentar lagi. Kalau tidak ada kegiatan ekstrakurikuler biasanya jam segini sudah pulang, jawab Rania. Assalamualaikum, sapa Aska yang begitu namanya disebut dia langsung datang. Waalaikumsalam, sahut semuanya dengan serentak. Panjang umur, ucap Randy tersenyum. Ya ampun, ada kakakku yang cantik di sini, sahut Aska yang buru-buru ke meja makan dan langsung mencium punggung tangan kakaknya itu dan memeluknya dengan erat yang sedikit mengganggu mata Rafa yang makan di samping Ashifa. Kamu baru pulang sekolah? Tanya Ashifa yang melepas pelukan dari adiknya itu. Sudah pasti kakak, dan iya, apa kakak sedang menungguku? Tanya Aska dengan menebak. Kegeran siapa yang menunggumu? Sahut Ashifa mengelak. Sudahlah kakak, jujur saja. Jangan berbohong. Bohong itu dosa, ucap Rafa. Iya, Aska, kakakmu ini sangat merindukanmu dan memang menunggumu, sahut Ashifa membuat Randy dan Rania sama-sama tersenyum. Begitu dongkak Ashifa yang cantik, dan iya karena sudah jujur pada Aska. Aska punya hadiah untuk kakak, ucap Aska. Apa hadiahnya? Tanya Ashifa heran. Aska langsung mengeluarkannya sesuatu dari dalam tasnya yang ternyata minuman dengan rasa strawberry membuat mata Ashifa langsung berbinar melihat minuman kesukaannya itu. For you, ucap Aska. Ya ampun Aska, kamu itu tahu aja kemauan kakak. Makasih Aska, kamu memang yang terbaik. Kakak sudah lama sekali tidak meminum minuman ini, ucap Ashifa begitu bahagianya hanya karena minuman kesukaannya yang diberikan adiknya, dan Aska tersenyum melihat kakaknya yang langsung meminum minuman tersebut. Apa kakak ipar tidak pernah memberikan kakak minuman ini? Tanya Aska yang langsung melihat ke arah Rafa yang di sebelahnya, dan Rafa berhenti mengunyah ketika mendengar pertanyaan Aska.
Jangan-jangan kakak ipar tidak pernah lagi memperhatikan Kak Ashifa sampai tidak tahu ini adalah kesukaan kakak. Tebak Aska membuat Ashifa yang malah terkejut mendengarnya dan mendadak panik dengan perkataan adiknya yang seperti mengintimidasi Rafa. Aku melihat kakak agak kurusan. Apa kakak tidak bahagia dengan pernikahan kakak? Tanya Aska yang begitu serius yang membuat Rafa diam dan tidak berkutik sama sekali dengan tangannya memegang kuat sendok dan garpu. Suasana menjadi tegang dengan Aska yang berbicara sangat serius dan Rafa juga diam dengan menahan kesal. Panik yang bercampur aduk seperti dia sedang diproses dalam hukum. Bersambung. 45. Aska, kamu ini bicara apa sih? Jangan bicara yang aneh-aneh, sahut Ashifa yang kelihatan tidak ingin ada yang tahu masalah rumah tangganya dan justru dia yang dedekan di sana. Bahkan Ashifa sangat panik dengan Aska dan Rafa yang saling melihat dengan tatapan yang serius. Ada tatapan aneh dari Aska pada kakak iparnya itu. Dan Rafa juga sangat terlihat menahan amarahnya. Aku hanya bercanda kak, sahut Aska yang tiba-tiba tersenyum, membuat Ashifa bernapas lega. Mana mungkin kakak iparku yang tampan ini tidak membahagiakan kakakku. Jadi Aska hanya bercanda, karena itu tidak mungkin kan kakak ipar, ucap Aska tersenyum pada Rafa, bahkan memukul-mukul pundak Rafa dan Rafa pasti hanya diam dengan menahan kekesalannya pada Aska yang berani membuatnya takut. Kakak ipar kenapa diam? Kakak membahagiakan Kak Ashifa kan, tidak membuat Kak Ashifa menangis kan? Tanya Aska yang menatap Rafa dengan selidik. Aska berhasil mengobrak-abrik perasaan Rafa dan terlihat tidak ada harga diri yang tersisa yang seperti orang yang penuh dengan kesalahan. Aska sudah, tegur Ashifa. Bercanda, sahut Aska lagi yang tertawa di atas jantung Rafa yang duk-dak-duk. Aska, kamu ini benar-benar ya, sudah sana kamu ganti baju dan ikut makan bersama kita. Sahut Rania dengan geleng-geleng kepala. Baik ibu, Aska ke atas dulu dan akan turun makan bersama ibu dan yang lainnya, sahut Aska tersenyum namun masih melihat Rafa yang seakan Aska ini sangat menantang Rafa yang ada di depan kakaknya. Aska punya firasat jika memang benar dugaan Aska Rafa tidak membahagiakan kakaknya dan mungkin jika Aska mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Rafa akan berhadapan dengan bocah SMA itu. Berani sekali dia berbicara seperti itu. Apa dia sedang berusaha untuk menantangku? Batin Rafa yang terlihat tidak terima. Sudah Rafa, ayo lanjutkan makannya. Aska itu memang orangnya sangat suka bercanda, sahut Randy. Rafa hanya mengangguk yang sebenarnya Rafa sedang menahan amarahnya, karena perkataan Aska yang membuatnya seperti orang bodoh yang dipenuhi rasa bersalah. Ia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba takut pada Aska. Hal itu yang membuat Rafa marah yang seolah tidak ada harga dirinya. Ashifa juga yang ada di dalam situasi itu begitu panik dan penuh dengan keterkejutan dengan pertanyaan Aska yang seolah-olah tahu apa yang terjadi. Semoga Kak Rafa tidak tersinggung dengan kata-kata Aska. Ya Allah, aku juga tidak tahu kenapa Aska tiba-tiba mengatakan hal itu. Batin Ashifa yang terus melihat ke arah Rafa yang mana sangat jelas Rafa sedang marah. Dari rumah sudah janji kalau Ashifa dan Aska hanya makan siang bersama saja. Namun orang tahu Ashifa menahan-nahan Ashifa dan Rafa. Rafa ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda dan akhirnya Ashifa tetap tinggal di rumah itu dan nanti Rafa akan menjemputnya. Ashifa mengantarkan Rafa ke mobil yang pasti Rafa harus kembali ke perusahaan. Kau sudah mengingkari janjimu. Makan siang apanya dan sekarang lihat. Apa ini hanya makan siang saja? Desis Rafa dengan kesal membuka pintu mobilnya. Maaf Kak Rafa, ayah ibu mungkin masih merindukan Ashifa, sahut Ashifa yang menunduk. Simpan maafmu, aku akan menjemputmu nanti sore. Jangan ada alasan lagi untuk tidak pulang, ucap Rafa yang ingin memasuki mobil. Namun Ashifa langsung menghentikannya dengan memegang tangan Rafa. Ada apa? Tanya Rafa. Maaf tentang perkataan Aska tadi saat makan siang, ucap Ashifa. Aku tidak heran dengan hal itu. Karena kau dan dia sama saja. Jadi tidak heran dengan lancangnya bicaranya dan aku tidak bisa terima dengan kata-katanya yang seakan memojokkanku di depan orang tuamu, ucap Rafa dengan sinis yang melepas tangannya dari Ashifa. Ashifa minta maaf dengan apa yang terjadi tadi. Aska pasti tidak sengaja dan tidak ada niat untuk menyinggung Kak Rafa, ucap Ashifa. Sudahlah, aku pergi. Tidak ada waktu untuk bicara denganmu dan sebaiknya kau itu mengajari adikmu,
ucap Rafa yang langsung memasuki mobilnya dan pergi langsung. Ashifa hanya mengelus dada dengan Rafa yang tidak pernah bersikap baik kepadanya dan tidak tahu sampai kapan dia akan bertahan dengan hal itu. Ya Allah, Kak Rafa terus saja cuek dan aku tidak tahu apa hal ini akan terus berlanjut, batin Ashifa dengan wajah senduhnya. Ashifa memasuki kamar Aska dan terlihat Aska sedang bermain game di komputernya. Aska, tegur Ashifa. Kakak, ada apa kak? Masuk, ucap Aska. Ashifa menghela napasnya dan langsung menghampiri Aska, berdiri di belakang Aska. Ada apa kak Ashifa? Tanya Aska menoleh sebentar ke arah kakaknya. Kakak tidak mau kamu mengulangi apa yang terjadi tadi, ucap Ashifa membuat Aska heran dan berhenti bermain game dan langsung memutarkan kursinya menghadap sang kakak. Maksudnya, tanya Aska, apa yang kamu katakan pada Kak Rafa itu sangat tidak baik. Kamu sudah menyinggung Kak Rafa, ucap Ashifa yang memberikan teguran untuk adiknya. Yang mana kak? Tanya Aska heran. Tadi saat makan, kamu tidak seharusnya mengatakan hal itu pada Kak Rafa. Itu sangat berlebihan Aska, jawab Ashifa. Memang ada yang salah dengan perkataan Aska dan iya. Kalau Kak Rafa tersinggung, itu artinya dia memang seperti itu. Tebak Aska dengan matanya melihat serius kakaknya itu. Tangan Ashifa terlihat saling bertautan yang begitu gugup dengan apa yang dikatakan Aska. Tidak seperti itu kan kak? Tanya Aska menebak. Aska, permasalahan rumah tangga itu sangat berbeda Aska, dengan apa yang terjadi tidak bisa harus dicampuri. Bukan itu benar atau salahnya. Tetapi apa yang kamu katakan tetap tidak benar dan itu sangat menyinggung Kak Rafa dan apa terjadi dalam rumah tangga kakak. Kamu juga tidak berhak untuk turut campur. Jelas Ashifa dengan lembut untuk membuat adiknya itu mengerti dengan apa yang dimaksudnya sebenarnya. Aska menarik napasnya dan membuangnya perlahan ke depan. Lalu memegang kedua tangan kakaknya dan dirasakannya tangan kakaknya itu sangat dingin. Baik kak, aku minta maaf dengan apa yang Aska katakan tadi pada Kak Rafa dan Aska tidak bermaksud apa-apa. Apalagi untuk menyinggung Kak Rafa, ucap Aska yang tidak masalah mengakui kesalahan. Karena memang itu didikan dari orang tuanya. Jika salah harus meminta maaf. Minta maaflah pada Kak Rafa, jangan kepada kakak, ucap Ashifa dengan tersenyum. Tidak masalah, jika memang harus meminta maaf pada Kak Rafa. Nanti Aska akan meminta maaf, sahut Aska dengan tersenyum. Makasih ya Aska, ucap Ashifa. Kak Ashifa, Aska akan meminta maaf pada Kak Rafa dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi kakak jangan khawatir. Dan iya Kak Ashifa, jika ada sesuatu yang terjadi pada kakak, kakak harus memberitahu Aska. Aska tidak ingin kakak sampai kenapa-kenapa, ucap Aska. Iya Aska pasti, sahut Ashifa tersenyum dengan mengusap-usap pucuk kepala Aska. Kakak sangat beruntung punya adik sangat baik seperti kamu, ucap Ashifa dengan tersenyum. Aska lebih beruntung punya kakak yang sangat cantik, lembut dan sangat baik, sahut Aska membuat Ashifa tersenyum. Namun Aska melihat sang kakak dengan tatapan yang aneh di mana Aska merasa jika Ashifa menyembunyikan sesuatu darinya yang tidak diketahuinya apa itu. Tawa sang kakak bahkan mengartikan hal lain yang membuat Aska sangat penasaran sebenarnya. Namun dia tidak mungkin ikut campur terlalu dalam dan hanya bisa berdoa semoga kakaknya itu tidak kenapa-kenapa. Rafa berada di dalam mobilnya yang menyetir. Malam hari ini dipenuhi dengan hujan yang deras dengan sambaran petir yang kuat. Rafa yang menyetir kelihatan sekali penuh dengan pemikiran yang terasa berat. Karena beberapa kali Aska memijat kepalanya. Harus menjemputnya lagi. Tidak mungkin tidak dijemput, mama bisa-bisanya marah dan menyuruhnya pulang sendiri, yang ada orang tuanya akan bertanya-tanya, ucap Rafa yang dengan terpaksa harus menjemput istrinya. Dia meeting seharian dan sebenarnya harus pulang sore. Tapi karena banyak pekerjaan, jadi Rafa harus pulang malam dan dia masih meninggalkan istrinya di rumah orang tuanya yang mau tidak mau harus dijemputnya. Bersambung.